Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Amalia Ramadhani dengan NIM A1J1818012. Video ini merupakan video praktikum ketiga mengenai sistem otot, mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Dan saya merupakan anggota dari kelompok 4. Berikut ini videonya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem otot. Sistem otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif penggerak tulang yang disebabkan oleh kemampuan dari sel-sel otot untuk melakukan kontraksi. Otot memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama untuk pergerakan, di mana otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat. Kemudian yang kedua yaitu untuk penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh, di mana otot mampu mempertahankan tubuh pada saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Kemudian yang ketiga, fungsi otot untuk memproduksi panas, di mana kontraksi otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu agar tetap normal. Kemudian, otot juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu kontrabilitas, kemudian ekstensibilitas, elastisitas, dan eksitabilitas. Terdapat 3 tipe otot. Yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka, yang merupakan otot yang memiliki bentuk silindris dan memanjang. Otot ini memiliki garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap terang secara berselang-seling. Otot lurik juga memiliki banyak inti sel serta bekerja di bawah kesadaran, misalnya pada otot paha dan betis. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos merupakan otot besar yang menyusun organ bagian dalam tubuh dan berbentuk seperti gelendong. Otot ini memiliki satu inti sel dan bekerja di luar kesadaran. Contohnya pada otot usus, saluran kemih, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat pada jantung dan memiliki serabut dengan percabangan. Otot ini juga memiliki sistem saraf otonom sehingga bekerja sesuai dengan gerak jantung. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping ini, terdapat beberapa struktur utama otot. Yang pertama yaitu otot orbicularis oris. Adalah otot yang cukup besar dan memiliki sejumlah insersi pada otot-otot wajah dan ke dalamnya. Otot ini membantu dalam menyatukan bibir dan protrusi bibir ke depan. Yang kedua yaitu ada pectoralis major, yang merupakan otot tebal, ada bangunan seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Kemudian yaitu ada otot deltoideus, yang merupakan otot pembentuk struktur bulat pada bahu manusia. Kemudian yang keempat ada otot bicep brachii, yang merupakan otot besar berkepala 2 karena berorigo dan pada 2 tempat yang berbeda. Dan otot ini terletak pada lengan atas. Kemudian yang kelima yaitu ada extensor digatorium, yang merupakan otot yang terletak di lengan bawah. Yang keenam yaitu ada otot rectus femoris, yang berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut dan persendian paha. Dan terakhir yaitu otot sartorius, yang merupakan otot tipis, panjang, dan membentang di antara 2 sendi, yaitu sendi pinggul dan sendi lutut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen otot. Pada gambar ini terdapat tendon, ini merupakan tendon. Kemudian ada otot, ini merupakan otot. Kemudian ada vesikel otot.
ini merupakan vesikel. Kemudian ada otot fiber, ini otot fiber. Kemudian ada miofibril dan sarkomer. Berdasarkan komponen tadi, sarkomer merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot. Kemudian pada miofibril ini terdapat pita A, pita I, dan zona H. Kemudian miofibril itu merupakan sel-sel otot yang berbentuk silindris panjang dan tersusun dari aktin dan miosin. Nah, aktin merupakan filamen tipis yang terdiri dari dua, yaitu troponin dan tropomiosin. Dan miosin merupakan filamen tebal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kontraksi otot. Nah, pada gambar pertama ini terdapat kalsium. Kalsium kemudian menempel pada troponin yang membuat kepala miosin ikut berikatan dengan aktin. Pada saat berikatan ini membutuhkan ATP. ATP kemudian dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Kemudian pada gambar kedua terjadi pelepasan kalsium oleh kepala miosin dan juga pelepasan hasil hidrolisis ATP yaitu ADP dan fosfat. Kemudian pada gambar ketiga yaitu pada saat kepala miosin ingin melepaskan dari aktin membutuhkan ATP. Kemudian gambar keempat yaitu keempat kepala miosin kembali ke posisinya semula dari hasil bantuan ADP dan PI yang dihidrolisis. Itulah tadi video praktikum dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.